Apa yang terjadi sekarang ini nggak akan lama karena BBM ditahan, LPG ditahan, tapi dengan cash yang sangat sempit tadi, ada lagi nih yang sedang ditunggu-tunggu. Itu sekitar bulan Juli itu akan ada pengumuman dari Standard & Poor's. 96 tebang-tebang hutan, 97 El Nino dan kabut asap besar, 98 suatu jatuh. Sekuennya begitu tuh. Mirip ya. Mirip apa jatuhnya? History repeat itself. Iya. Maksud saya Sebenarnya saya pengen bilang, kalau masih ada yang bilang, udah ganti menteri apakah ini akan menyelesaikan masalah? Ganti kebijakan nggak bisa sekarang. Kita udah mentok di mana-mana. Yang memungkinkan ada perubahan, ya harus secara sistemik dibongkar semuanya. Kan kalau bicara Manchester United ya, kalau pelatihnya tidak benar, kepala pimpinannya nggak benar, kepala pemimpinnya bisa ganti pemain. Nah, reshuffle-nya kayak kemarin. Nah, kalau kemudian reshuffle-nya tidak benar, kepala pelatih tidak benar menghasilkan kemenangan, kepala pelatihnya diganti. kok menghasilkan kemenangan maksudnya? Ya kan tujuan sepak bola kan menang. Ini sepak bola tidak bisa menghasilkan kemenangan ya. Anda mau bagian makarnya silakan. Tapi soal sepak bola lah. Jadi kita ngumpul di sini nih berusaha menjawab pertanyaan. Mungkin bukan apakah kita akan krisis. Kayaknya semua orang udah ngerasain akan krisis ya. Tapi kapan krisisnya? Sedalam apa? Apa aja yang akan kena? Dan apakah akan diikuti oleh krisis sosial dan politik? Ketika masuk ke fase politik, apakah akan diikuti oleh sesuatu yang seperti 66 atau 98? Perubahan rezim? Dan apa yang terjadi dengan Indonesia ketika itu terjadi? Jadi ya kita nggak usah basa-basi ngomongin ini karena ini bukan khayalan. Secara historis kita pernah punya semua fase ini, ya kan? Inflasi 600% menjelang dari Orde Lama ke Orde Baru, gitu ya. Krisis moneter dari dolar berapa? 4.000 ya? Sampai ke 19.000 ya. Dan diikuti pergantian rezim. Jadi kita ngomongin pergantian rezim harusnya nggak usah pakai gimana Bang Ferry, nggak usah pakai apa? Basa-basi. Bukan nggak usah pakai. Cek lu dong faktanya. Iya makanya nggak usah dianggap sebagai sebuah ketegangan politik yang gimana. Ya kan karena kita secara historis punya Mengulik sejarah aja. krisis pergantian rezim. Krisis pergantian rezim itu sesuatu yang dalam sejarah bukannya nggak ada gitu. Jadi bukan ngomong kosong sebenarnya. Jadi mending kita tahu aja gitu simptomnya apa. Lalu apa konsekuensi dari simptom-simptom ini ketika manifest, kan begitu kan? Tapi ngomong-ngomong sebelum kita mulai ada satu orang yang kurang. Bang Ferry kemana? Saya perasaan saya ada yang kurang ya. Tapi bahagia aja. Loh, ada apa ini? Kalau dia nonton masih sakit hati. Oke, kita jelasin kondisi prakrisis gitu ya. Oh, iya. Kurang satu. Jadi itu dia makanya. Itulah. Padahal kita harapkan sebagai solusi, Iya. Udah bismillah ya. Memang ada yang begitu. Ketika suhu sedang panas itu dia menghilang dia. Munculnya belakangan. Enak banget nyela-nyela orang yang gak ada. Aduh. Nah, tapi luar biasa Bung Uceng tadi, Profesor Uceng. Kita sudah hubungi tapi beliau besok ada jadwal ngajar. Wah. Jadi mungkin dia sekalian nyindir ada ASN satu lagi di sini. Ada ASN katanya gak suka ngajar. Katanya begitu. Gue sih bukan ASN. Tenang. Orang istana ada informasi saya tidak suka mengajar. Enggak, aku berkali-kali juga mau ketemu dia juga lagi di Padang, lagi ngajar lagi di Padang. Tapi nggak mau makan gulai kepala ikan kan? Oke, kita mulai dari bukan tadi apakah kita akan krisis ya, tapi kapan kita akan krisis dan dimulai dari mana dan apa yang terjadi. Mungkin Bima cerita dulu deh yang ini. Soal krisis ini kan tinggal tunggu waktunya kapan tadi ya. Kapan itu bisa dijawab satu dari seberapa banyak uang yang ada di pemerintah. Karena uang dari pemerintah sekarang memang cashnya itu yang jadi permasalahan tuh. Yang udah jadi notice. Salah satunya cash itu sudah dipindah dari Bank Indonesia dalam bentuk sisa anggaran lebih. SAL itu ke bank-bank himbara. Udah beredar nih bank-bank himbara. Terakhir 200 triliun tambah lagi 100 triliun. Jadi kalau Purbaya bilang 120 triliun itu gak benar karena masih ada 420 triliun. Sebenarnya gak segampang itu karena kalau udah beredar di bank-bank BUMN
itu udah dijadiin kredit, mau ditarik anytime nggak segampang itu. Nah ini jadi permasalahannya adalah short of cash. Jadi cashnya lagi sangat-sangat sempit. Kemudian dari sisi market udah mulai nggak percaya. Yeah. Jadi pasar keuangan, pasar modal itu untuk Indonesia ini salah satu indeks yang paling jelek dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Bahkan bukan cuma di pasar modal nih. Tapi kalau Abang Ferry itu naruh uang di ringgit Malaysia dalam 6 bulan terakhir itu dapat untungnya 11%. Jadi bahkan dengan negara tetangga aja nih, Malaysia aja, kita performanya lebih jelek daripada mereka. Walaupun saya biasa nyimpan euro ya. Ya. Contoh. Bagi dong. Oh, mentang-mentang jalan-jalan kemarin nih. Brasos. Nyimpan euro. Tapi begini, apa yang terjadi sekarang ini nggak akan lama karena BBM ditahan, LPG ditahan, tapi dengan cash yang sangat sempit tadi, ada lagi nih yang sedang ditunggu-tunggu. Itu sekitar bulan Juli itu akan ada pengumuman dari Standard & Poor's. Makanya kemarin Purbaya kan ke Washington, ke New York, itu ketemu untuk meyakinkan, jangan ngerubah dong rating surat utangnya. Belum tentu, nggak bisa. Tapi yang beredar malah lembaga-lembaga Bretton Woods minta maaf ke Purbaya. Ya, itu kan? Heroik banget kan? Heroik tanpa ada klarifikasi dari lembaga-lembaga yang disebut tadi kan. Itu makanya salah satu pengamat bilang tahan dolar sampai bulan Juli itu gara-gara itu ya. Karena Juli mau keluar pengumuman. Iya, begitu ketemu dengan IMF, ada temuan yang menarik tuh, IMF bilang mau nggak minjem duit. IMF nawarin. Begini lagi dong ntar. Nah, ambisius lagi kan gitu ya. Kode akan ada yang jatuh atau gimana? Biasanya sih. Karena 97 kan begitu ya awalnya ya. Udah gitu ada yang jatuh. Kalau udah lembaga, Kalian subversif semua nih, gue gak ikutan. Bahas sejarah ini. Karena ini keunikan. Zaman Sri Mulyani, zaman Menkyu sebelumnya nggak pernah tuh sejak krisis 98 ya, itu ditawarin IMF. SBY bahkan dengan PD-nya memang melunasi utang IMF waktu itu ya. Kalau sekarang ada IMF balik lagi nawarin utang, ini bukan buat bantu MBG, bukan bantu Kopdes Merah Putih, justru warning, untuk structural adjustment mechanism itu. Ya artinya akan ada letter of intent lagi. Itu dia tuh. Jadi Purbaya nanggepin lagi tuh. Kami nggak butuh pinjaman IMF, padahal bukan itu. Kalau IMF udah mau ngasih pinjaman, berarti IMF tahu kondisi kas kita itu tinggal berapa dan butuh bailout. Dan sementara ketika nanti IMF masuk dan dengan letter of intent, yang disikat adalah pusat-pusat bleedingnya kan? Ya. MBG, Koperasi Merah Putih dan segala macam itu yang akan disikat duluan. Iya, karena semua tuh sama tuh, lembaga-lembaga rating utang, lembaga keuangan internasional satu kata bahwa soal MBG, Kopdes, Danantara. Semuanya itu ya. Nah, ini tiga ini jadi salah satu yang beban yang sangat berat. Kalau nggak segera di cut off, maka implikasinya ekonomi kita yang akan segera krisis. Dan pada saat itulah seperti juga rejim Soeharto akan dimainkan lagi sentimen anti asing. Nah, kita nggak mau didikte oleh asing, kita berdikari, kita bangsa besar, gebrak meja. Tapi ujungnya begini nanti IMF. Ambisiusnya begini lagi kan. Oke, tapi apa yang jadi bargaining Indonesia untuk bisa nolak IMF misalnya? Kalau situasinya sudah, ruang fiskalnya sudah sekecil itu misalnya. Salah satu yang mau dipakai sebelum ke IMF itu ada yang namanya SDR, Special Drawing Right. Jadi ini ada di dalam Bank Indonesia. Jadi kalau udah butuh untuk stabilisasi rupiah, dia akan ngontak ke IMF, tapi bukan bailout dulu. Bailout itu terakhir ya. Bank Indonesia akan bilang, tolong SDR-nya, Special Drawing Right, itu hak untuk menukar mata uang lain, biar lebih stabil, falasnya, rupiahnya. Nah itu akan dipakai dulu. Kemudian kalau itu udah mentok lagi, ada yang namanya burden sharing. Jadi cetak uang Bank Indonesia. Nah ini udah mulai tanda-tanda nih, karena ini revisi undang-undang terkait dengan keuangan negara. Defisitnya mau di atas. Itu ya? Bukan, yang undang-undang keuangan negara. Oh, yang keuangan negara malah. Itu mau dinaikin defisitnya di atas 3%. Wah, makin rasio utangnya juga mau diubah. Padahal kita waktu itu mengkritik karena udah melanggar undang-undang ya. Sekarang undang-undangnya mau diubah. Iya. Karena semua skenarionya Erlangga tuh Menko Perekonomian tiga-tiganya defisitnya kan di atas 3% dengan kondisi perang yang ada sekarang. Justru itu melanggar undang-undang. Justru itu melanggar konstitusi. Tapi kan dianggap force majeure. Nah, mau disamain kondisinya kayak COVID-19 lagi. Tapi kali ini agak beda nih. Karena musuhnya bukan cuma pandemi COVID, tapi dari semua front itu lagi jadi memberatkan ekonomi kita. Oke, sebentar kita coba mundur dulu nih Bim. 97 itu kan krisisnya regional ya. BAT juga kena duluan bahkan. Gitu ya. 97 itu kan.
Walaupun kita kenapa lebih parah karena fundamental kita juga lebih parah memang kan. Korupsi, perbankan gitu kan. Sekarang ini pemicunya apa? Kenapa justru Malaysia menguat gitu? Waktu 97 kan satu region kena semua nih. Ini justru kita doang nih yang suffering gitu. Kenapa? Nah, ini ada cerita yang menarik nih. Malaysia sama Indonesia sama-sama penghasil kelapa sawit. Ya. Kemudian ada Vietnam yang harusnya performanya nggak begitu bagus karena satu region tadi. Justru kabar terbarunya Vietnam itu lagi dinaikin indeks sahamnya. Yang tadinya emerging gitu ya, dinaikin. Nah, Indonesia justru sahamnya mau diturunin menjadi frontier market. Jadi artinya apa? Ini bisa jadi faktornya bukan faktor region. Tapi ini faktor fundamental Indonesia. Jadi ada faktor yang namanya endogenous. Jadi jangan nyalahkan eksternal terus. Karena kalau kita lihat ini masalahnya ya, itu ada di fiskal kita yang salah urus. Moneternya diacak-acak, Bank Indonesianya dititipin keponakannya Prabowo. Itu yang membuat Indonesia bisa jadi lebih lemah di antara region lainnya. Jadi jualan cerita Selat Hormuz dan segala macam ini udah gak relevan sekarang? Udah gak relevan. Karena kalau dilihat negara-negara lainnya performanya lebih bagus daripada Indonesia. Berarti ada masalah yang di dalam negeri ini terlepas. Padahal kita tinggal di planet yang sama. Ya, itu dia tuh. Bahkan region yang sama. Kecuali ada yang punya dimensi yang berbeda nih pikirannya kan. Kecuali ada yang kalau planet gua nggak ada Selat Hormuznya. Nah, gitu ya. Tapi kan malah kamu dipajakin gitu. Tapi kan barusan ya soal yang bleeding itu, MBG yang dulunya ditawarkan untuk dihentikan supaya ada perbaikan ya di sektor keuangan kita. Kan tiba-tiba beberapa hari ini ada isu akan dikurangi kan persentasenya dikurangi ya. Harinya. Nah itu kira-kira bakal menyelamatkan kita atau sudah terlambat? Nggak ada tuh penyelamatan dengan cara potong hari. Kalau cuma dipotong hari nanggung Sabtu ya emang nggak ada tuh hari Sabtu sekolah masuk. Kenapa nggak Ramadan kemarin sekalian ya lebih besar kan? Jadi memang nggak niat. Dan saya baca kalau nggak salah 6 jutanya tetap dikasih deh. Ya, karena dianggapnya itu biaya operasional. Iya, dia udah bilang begitu kan kepala MBG. Jadi nggak ada penghematan sebenarnya. Jadi MBG mau ada perang mau ada apa ini tetap dipertahankan. Nah ini yang justru menjadi faktor endogenous tadi, faktor yang unik dari Indonesia. Gitu. Karena di negara lain nggak ada MBG kan. Nah MBG di sini ini bukannya dorong ekonomi, justru jadi pemicu terjadinya krisis. Ya. Nah ini tapi kan pemerintah masih confidence banget kayaknya, bahkan jadi bahasa propaganda, jadi narasi propaganda bahwa semua negara naikin BBM dan segala macam, Indonesia enggak gitu ya, walaupun yang non subsidi juga udah naik gitu. Ini seberapa kuat fiskal kita nahan? Sebenarnya udah nggak kuat ya. Karena sekarang bilang setahun kan? Iya, katanya BBM non subsidi, BBM subsidi juga nggak akan dinaikin selama-lamanya gitu ya. Kalau bisa. Sebenarnya yang jadi pertanyaan kan, kalaupun ada harganya berapa? Dan kalaupun nggak ada berarti nyari stok dari mana. Nah yang temuan terakhir itu menarik tuh, mau beli dari Rusia. Tapi ternyata lupa, kita punya perjanjian dengan Eropa, kita punya perjanjian dengan Amerika Serikat, ART ini. Itu ya. Nah ternyata Uni Eropa menemukan kalau ada pelabuhan Ghost Fleet. Novelnya Prabowo tuh bener tuh, Ghost Fleet ya. Pelabuhan Siluman. Jadi ada pelabuhan Siluman, Ghost Fleet tuh, itu betul. Semua untuk menuju 2030 berarti. Sayangnya ini, sayangnya ini saudara coba ya. Saudara sudah dilaporkan. Prabowo dilaporkan. Oh lu juga. Jangan udah cukup Ferry aja. Kita lokalisir. Kalau lu sudah lama. Kita lokalisir. Kita udah siap bikin kaos Save Bang Ferry. Saya udah siap ngantar nasi padang. Ghost Fleet yang ini bukan fiksi tapi benar-benar yang nyata itu di Karimun, karena ditemukan ternyata ada transaksi jual beli minyak dari Rusia. Sementara Eropa kan lagi sanksi ke Rusia. Jadi kemarin ada yang bilang 150 juta barel minyak dari Rusia akan nyampe ke Indonesia, nggak segampang itu juga. Jadi ini akan short untuk sisi pasokan. Kalau harga nggak naik, berarti orang akan geser pasokan yang subsidi yang akan kering. Nah ini mungkin buat kita semua di daerah luar Jawa yang paling kasihan. Suara mereka nggak terlalu banyak didengar. Tapi di sisi yang lain mungkin mereka yang paling terdampak duluan dari krisis pasokan. Karena kan konsep menjaga stabilitas. Pastikan kota-kota besar tidak terganggu. Minyak tersedia, LPG ada. Sementara di luar itu biarkan mereka berupaya sendiri kan. Jawa adalah kunci. Jawa adalah kunci. Tapi kenapa kita harus nurut sih? Biar orang pada ini paham juga. Kenapa kita harus nurut sama Eropa dan
Amerika. Nah ini Kan apalagi kita kita BRICS. antek asing. iya, masalahnya dansa-dansi yang sangat pro antek asing justru blunder sendiri pada akhirnya. Dia itu kan 100 hari ngabisin waktu untuk ke luar negeri kan tahun 2025 gitu ya. Salah satu presiden dalam sejarah yang paling banyak diplomasi katanya. Ternyata Pakai biaya sendiri sih Iya. kabarnya. Wow, Wow. lebih bahaya lagi. Iya. Urusan negara pakai target, agenda dan accountability-nya malah lebih bahaya. Pokoknya ada. Pokoknya ada. kalau setahun 23 negara, berarti kalau 4 tahun kayaknya seluruh dunia bisa dikelilingin kan gitu. Kalau nggak salah sejauh ini udah 57 ininya visitnya bukan negara. Putar tahun ini ya. Oke, kembali ke tadi. Kalau kita krisis, kita mulai dari mana? Apa yang terjadi? LPG, harga BBM, pangan atau apa? Pangan ini yang paling rentan sebenarnya. Karena LPG pun BBM juga nanti nyambungnya ke pangan. Dan Bang Ferry yang lebih paham ya. Oh iya, kalau pangan nanyanya pangan. masih dia. Itu nggak enak nih. Hukum perberasan. Ntar dianggap inflasi pengamat gitu ya. Jadi biar dia aja. Nah, tapi ada El Nino dan El Nino-nya ini panjang. dia. Pupuk itu juga bahan bakunya adalah gas dan itu akan ketemu semua. Bahkan kita akan ekspor pupuk katanya. Heroik banget kemarin itu. Iya. Kita India aja sudah pesan Iya, katanya. kita aja sedang, petani kita suffering pupuk. Iya. Kita dengan gagah mau ekspor pupuk. Nah, itu sama tuh. Beras gitu juga nggak? Ya karena menurut Pak Menteri itu, Anda jangan pertanyakan itu ya. Karena kata Pak Menteri itu adalah orang yang tidak setuju berarti anti asing. Iya. Jadi Apalagi serangannya ASN kan. yang gak setuju. Aduh. Sebentar, nanti kita ke sana. Iya. Ya, ini kan kalau memang sampai ke harga BBM, kemudian nilai tukar rupiah dan segala macam, ini beneran proyeksi atau mirip plek-ketiplek dengan 9798 dong? Mungkin akan ada Capital beda. outflow setelah itu kan? Ya, capital outflow-nya udah terjadi sekarang. Sudah terjadi. Sudah terjadi. Satu nih Duit indikatornya. udah pergi. Ya, duit udah pergi ke banyak negara lainnya. Terutama pindahnya ke Singapura sama Australia nih. Makanya dolar Australia dan dolar Singapura menguat banget ya. Iya. Bahkan ke Malaysia sebagian karena tadi ringgitnya naiknya 11% 6 bulan terakhir. Jadi per hari ini ada 44 triliun asing yang melakukan jual bersih saham di bursa saham kita. Mereka juga udah ninggalin betul ya. Nah, itu udah tanda-tanda. Bahkan blue chip, Sinking ship ya. bahkan blue chip kayak BCA itu bisa Iya. jatuh, itu gimana ceritanya? Nah, itu karena apa? Karena ratingnya BCA kan juga diturunin Iya. outlooknya. Kenapa? Karena bank-bank ini dipaksa untuk membiayai program-program prioritas MBG dan Kopdes. Inilah yang disebut sebagai strategi off budget. Jadi kalau cash flow-nya di APBN-nya sudah mepet, yang disuruh kerja untuk ngasih likuiditas ke proyek pemerintah biar jalan, biar nggak macet dong ya, itu lewat perbankan. Jadi itu sistemik. Jadi kalau dulu krisis 97 akumulasi dari bank-bank yang menyalurkan kredit ke usaha sendiri tanpa visibility, tanpa business plan yang benar, bahkan malpraktek. Ini sekarang bank-bank sehat di-drag dalam situasi sakit untuk financing government project yang juga nggak visible. Ya, jadi bank swasta ini diajak menjadi state failure. Ya itu dia masku. Jadi mereka bank-bank sehat kemudian di-drag jadi Ditarik sakit semua. kan. Jadi sakit kan. Tarik semua ke jurang. Dan ketika nanti sakit mungkin ya hostile acquisition, Hostile takeover. ya hostile takeover kayak cerita Bang Bali, rente-rente di tagihan-tagihan macet perbankan. Wow, so playbook banget ya. Ya kan maksudku ini orang-orang yang sama yang main juga di krisis 97-98 kan. Iya, sebenarnya playbooknya hampir sama ya. Sorry. Playbooknya hampir sama, tapi yang jadi pembeda adalah sekarang melibatkan anggaran fiskal yang dititipin di bank-bank itu. Ya makanya aku bayangin Jadi ketika ya itu dalam bentuk apa ya berarti ketika mereka financing ke pemerintah properti pemerintah itu. Ya mereka kan pakai dana SAL tadi, tapi kalau nggak bisa mengembalikan, berarti kan NPL di bank itu juga akan tercatat menjadi loss dari sisi yang swasta juga begitu. fiskal. Swasta juga. Kalau swasta kan belum dapat SAL. Ya, tapi ada nih swasta itu disuruh ngerubah rencana bisnis banknya biar menyalurkan ke program prioritas pemerintah. Pemilih-pemilih SPBG gitu. Iya. Ini diperintahkan gitu ya. Iya. Dan ada gosip kan kalau mau minjemin di atas 200 M ya, yang harus izin langsung kepada Ya. kepala pemerintahan. Betul. Maksudnya se-micromanage itu ya. Untuk memastikan dapur-dapur itu tetap jalan kalau APBN-nya macet. Perkiraanmu bulan apa ini Bin memburuk? Nah, ini asik. Perkiraan sebenarnya Mei itu udah mulai ada dampak dari BBM LPG.
udah nggak bisa tahan lagi perusahaan. Jadi pengusaha-pengusaha itu dari segi bahan baku sebagian udah force major. Force major tuh kondisi kahar udah nggak mau nyetok lagi. PHK dulu, baru nanti di bulan Juni itu mulai semua faktor tadi dari keuangan, BBM, APBN, government shutdown. Ini kita takutin nih. Government shutdown di level daerah itu udah terjadi. Iya. Banyak daerah itu udah kayak nggak ngapa-ngapain. Ya udah nangis-nangis sih. Dari pertemuan dengan beberapa bupati ya di satu daerah ya. Beberapa bupati itu curhat sama bupati-bupati lain bahwa uang mereka itu cuma sanggup 6 sampai 7 bulan. Yang lain ya mampu bertahan 11 bulan ya. Tapi yang kecil-kecil di beberapa daerah itu cuma sampai di sana. Dan itu mereka khawatir betul. Iya, terutama di luar Pulau Jawa tuh. Nggak, tapi soal prediksi waktu ini ya. Dulu kan tahun lalu aja kita udah ngomong-ngomong bahwa akan Maret puncak problem fiskal di daerah. Kita udah lewat Maret nih. Dirimu juga banyak dikritik nih, katanya waktu puasa Lebaran kemarin Awal. juga ya awal puasa Lebaran memprediksi itu di peaknya, tapi juga lewat gitu. Oh enggak, itu sebenarnya tepat prediksinya. Karena bahkan di Desember penurunan atau perubahan outlook dari surat utang itu udah terjadi. Dan outflow-nya tadi di pasar keuangan. Nah, perkara nanti ditahan sampai ke sektor real. Nah, itu kan jadi cerita yang beda nih. Tapi sebenarnya gejolak di sektor keuangan bahkan Desember tahun lalu itu udah dar-der-dor. Udah terjadi cuman ditahan begitu ya. Ditahan terus ya. Ditutupin. Ya ditahan dengan berbagai tapi kan bagi masyarakat kan yang penting ya walaupun sekarang sudah mulai maraton ya sejak sebelum puasa juga minyak goreng udah naik gitu ya, telur dan segala macam udah maraton gitu ya. Sepanjang belum implikasinya di dapur kan orang masih nganggap apa sih ya gitu ya, dianggap nakut-nakutin. Ya, atau nakut-nakutin dan segala macam. Itu kali ini bagaimana implikasi sampai ke dapurnya? Oh, justru ini agak bahaya karena kalau orang merasa bahwa sesuatu baik-baik aja, tiba-tiba krisisnya datang mereka nggak siap. Ini shocknya bisa lebih parah daripada 9798. Orang tidak mempersiapkan matang ya. Karena sudden shock gitu, tanpa ada persiapan. Kalau di negara lain kan di Eropa misalnya itu udah dikasih packing ini, emergency pack. Singapura warganya sudah cash transfer. Iya betul. Baik yang pokoknya nggak penting pendapatannya berapa, sudah cash transfer sekarang sudah dikasih bansos. Ya, safety net. Ada kawan-kawan yang profesinya para profesional lah, yang lumayan yang kelas menengah ke atas gitu ya, white collar lah, white collar worker gitu juga dikasih cash transfer. Artinya nggak rentan pun di Singapura sudah disiapin untuk menghadapi krisis. Ya kalau di kita justru itu yang nggak rentan Singapura. Ditutupin dengan buzzer. Yes. Ditutupin. Ya, everything okay. Itu nggak benar, fearmongering. Australia juga udah nyiapin bagaimana public transport direvitalisasi untuk mengatasi kalau BBM di level private vehicle juga naik gitu kan. Pakistan 1 bulan busnya gratis di Islamabad. Ya itu ya. Banyak negara sudah preparing gitu. Tapi Indonesia kan unik ya Mas. Kalau minyak langka kayaknya masih ada yang bisa mampu ditahan kan gitu ya. Kalau minyak kebutuhan transportasi karena juga alat transportasi umum sudah mulai berkembang di kota besar kan karena keributannya kota besar. Tapi begitu LPG langka kayaknya agak keunikan Indonesia muncul tuh. Keresahannya jadi berkali lipat karena faktor kebutuhan LPG nggak ada kan salah satu yang teriak ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu kalau dia nggak makan nggak apa-apa, tapi kalau suami anak-anaknya nggak makan tuh keributan baru dan itu nyebar kan. Nah itu kalau LPG sekarang kan sudah disuarakan kan, LPG sudah mulai naik langka. Itu potensial nggak? Oh jelas karena untuk kota dan ya. UMKM juga sebenarnya. Jadi 9798 itu saat itu tuh penggunaan minyak tanah masih bisa di replace sama kayu bakar. Nah, sekarang mau ngebakar kayu apa lagi kalau sampai LPG-nya nggak ada. Kayu juga kita nggak punya. Itu dibandingkan 27 tahun lalu kondisi lingkungan kita udah degradasi banget. Mungkin 27 tahun lalu itu kalaupun nggak punya duit krisis kita masih punya akses air bersih misalnya, minum masih gratis. Hari gini 27 tahun kemudian air sudah kemasan semua. Jadi transmisi krisisnya lebih cepat. Betul. Itu dia. Maksud saya kerentanan kita juga meningkat. Tapi ada satu faktor yang 9798 itu orang kayak ada blessing gitu ya. Satu yang pertama adalah blessing mereka yang ekspor dapat keuntungan dari falas kan. Jadi tiba-tiba nilai ekspornya luar biasa, banyak orang kaya mendadak di masa itu. Mereka yang sebagai eksportir gitu misalnya, bahkan UMKM atau pengrajin seniman di Bali yang ketika itu ekspor,
wah langsung windfall banget gitu. Kali ini gimana? Kali ini beda nih. Kali ini mereka yang dapat harga naik itu tahun ini beda nih. Kayak kopi dulu tahun 97-98 ya, ada cerita menarik petani kopi di Aceh itu memang karena selisih kurs menang banyak. Ya. Tapi kali Karet ini juga begitu kan. harga komoditas yang jadi tanaman rakyat itu sebagian tuh turun. Kalau dicek ya, biji kopi internasional tuh lagi turun. Jadi itu satu. Yang kedua, transport logistiknya, ekspor itu acuannya minyak mentah internasional, bukan cuman minyak dalam negeri. Jadi kalau sekarang masih di 106 US dollar per barel nih per kita podcast ini, itu artinya biaya logistik itu tidak mampu akhirnya di offset dengan keuntungan komoditas-komoditas. selisih kurs. Betul. Wow. Dan yang ngeri juga sekarang tuh pekerja banyaknya prekariat ya, ojol dan maksudnya sektor informal yang benar-benar nggak ada jaring pengamannya juga. Jadi begitu kita krisis, satu yang dipecat makin banyak, tapi juga akan ada pendapatan pasti berkurang dari sektor informal itu kan. Ya, jadi yang informal udah 60% dari total pekerja kalau itu datanya benar ya. 60% dari pekerja nggak ada perlindungan sosial. 60%. Yang di PHK makin banyak gesernya juga ke informal. Jadi yang jualan nanti dan menawarkan jasa informal jauh lebih banyak daripada yang beli. Oke. Ini Kalau soal kendala masalah begini kan kita butuh orang yang betul-betul paham untuk memperbaiki kebijakan. Profiling pembuat kebijakan kita cocok nak menghadapi dinamika ini. Line up timnya lah. Line up timnya. Jelas ini kalau di sepak bola tuh the best 11-nya lah. Krem de la krem. Yang terjadi sekarang. Krem de la krem. Kan berbalik dari Eropa kan krem de la krem. Jadi yang terjadi sekarang nih striker bagian jagain APBN-nya itu banyak kebobolan dan jebol. Udah jebol nggak ngakuin kalah. Bluffing terus. Tapi ngakuin sakit pinggang Bi. Kalau dalam krisis itu bahkan pemerintahan bisa bikin namanya kabinet perang. Jadi dalam krisis bisa juga dibikin kabinet krisis. Tapi kalau pertanyaannya sekarang formasinya gimana? Ini kabinet yang bikin krisis. Masalahnya jadi ini line up yang justru bikin krisis gitu. Pertanyaan lu salah gitu. Apakah tim ini bisa ngasih? Enggak, ini sumber masalah krisis. Nah, pertanyaan lanjutan. Kalau Bapak sudah tahu masalahnya, klub sepak bola yang baik. Oh sebentar. Tahan dulu. Di explore dulu dong. Ini baru sampai baru sampai ekonomi nih. Dari ekonomi pengalaman kita kan pasti akan bermetamorfosa menjadi krisis sosial, lalu menjadi krisis politik, krisis keamanan dan segala macam gitu ya. Dalam kasus Indonesia ini bahkan mirip. 97-98 itu kita juga punya isu di Timor Leste. Sekarang kita juga punya isu di Papua yang juga eskalasinya makin meningkat. 2 hari terakhir ini Jayapura, beberapa kota uprising karena kasus 15 warga sipil tewas akibat operasi militer, sebelumnya di Dogia gitu ya. Jadi ini krisis ekonominya mirip, kerentanan perbankannya mirip, ada isu politik regional kayak Timor Leste dan Papua juga mirip gitu ya. Represi kepada masyarakat kayak Andri Yunus juga mirip, dulu diculik-culikin, sekarang disiram-siramin depan umum gitu misalnya kan. Jadi ada beberapa indikator yang checklistnya kok plek gitu. That's why aku pikir kita sedang ngomongin sejarah sambil sedang ngomongin apa yang sedang terjadi gitu kan. Nah, transformasi dari krisis ekonomi ke sosial ini, dirimu tadi kan bilang kalau udah menyangkut LPG, kalau 98 kan menyangkut BBM ya. BBM naik langsung jebret, orang juga kaget. Setelah 32 tahun Soeharto nahan dengan ekonomi populis, ngabisin windfall dari minyak, bonanza minyak untuk subsidi gede-gedean, bikin KUD, KUD, iya kan, ABRI masuk desa, program-program populis lah pokoknya yang meninabobokan masyarakat bawah bahwa ini rezim yang sangat peduli pada rakyat, padahal dia spending gede banget itu, semua resource kayak dipakai. Sama ya? Iya, semua resource dipakai untuk menambal ketidakpopuleran Soeharto sebenarnya kan. Ditambal dengan populis, dan populisme ini kan yang sudah kita omongin di ongkos otak dan otot dan ongkos. Itu kan cost yang gede banget untuk nutupin inkompetensi pemerintahan, dan exactly itu Soeharto banget kan. Sampai kemudian kita nggak siap, kita pikir 97 kita masih
disebut macan Asia dengan pertumbuhan tertinggi 7%. Ya kan? Kita ini masih mendingan nih di warning sama S&P, ya kan, di warning sama JP Morgan, ya kan. Di masa itu kan mungkin rating utang kita juga keren kan? Kayak krisis 2008 subprime mortgage, semua rating Lehman Brothers ngasih rating tinggi dan segala macam. Makan. Maksud kita masih mending dikasih warning, tapi kayaknya warning ini semua warning diabaikan aja. Diabaikan. Gitu. Oke. Ketika krisis sosial apa yang akan terjadi? Coba dulu nih, Pak Bibip aja. Oh ya, nanti krisis politik ya. Enggak, saya takut LP ketiga aja. Penasaran juga. Gimana, Mbak? Enggak, tapi masuk dari situ dulu. Jadi kata kuncinya tadi disebutin inkompetensinya itu. Maksud saya kalau saya bandingkan antara 98 sama sekarang tuh paling tidak dulu ada orang-orang yang teknokrat yang sebenarnya lumayan, dan pada suatu ketika, dan waktu itu kan terjadi ketika Soeharto bilang oke, saya bikin kabinet baru, pada mundur semua 14 menteri. 14 menteri ya, terlepas dengan segala kontroversinya lah ya. Tapi sekarang ini memang orang-orang yang direkrut dan kita udah lihat 2 tahun terakhir ini mereka sebenarnya inkompeten loh. Kita udah nggak usah malu-malu, nggak usah dibungkus-bungkus macam-macam lah, karena kelihatan dari mereka menolak sains, menolak data, udah ada segala macam teguran segala macam diabaikan, ditutupi. Nah jadi yang balik ya pertanyaan soal sosial, yang terjadi adalah benar-benar masyarakat sekarang yang dininabobokan oleh kebijakan yang kayaknya populis, terus tadi tuh si incompetent governmentnya malah bayar buzzer, malah meninabobokan kita dengan fakta yang sebenarnya keliru. Nah, yang ngeri adalah ya akhirnya akan terjadi penolakan dari masyarakat, ini bukan dari menteri nih. Jadi bedanya mungkin salah satunya dari 97 atau 98 adalah itu. Karena menterinya juga menteri-menteri yang dipelihara dari awal kan, memang kalau kita baca karakternya Prabowo itu kan dia mau harmonius gitu ya. Semua dijaga loyalitasnya, makanya ini kasih ini ganti menteri dan seterusnya untuk menjaga lingkarannya. Jadi nggak akan ada perubahan dari dalam gitu. Sebenarnya saya pengen bilang kalau masih ada yang bilang udah ganti menteri apakah ini akan menyelesaikan masalah? Ganti kebijakan nggak bisa sekarang. Kita udah mentok di mana-mana. Yang memungkinkan ada perubahan ya harus secara sistemik dibongkar semuanya, konfigurasi politiknya, aturan mainnya, bahkan kalau kita dikunci aja nih sekarang, nih jadi lari ke politik juga, tapi mengesalkan untuk melihat kalau kita dikunci untuk persiapan pemilu 2029, ini kan dihambat terus nih undang-undang pemilu yang kalaupun terjadi juga pasti jelek gitu ya sebenarnya ya. Jadi kita dalam situasi yang benar-benar nggak ada jalan keluar, sehingga nanti yang saya khawatirkan kalau nggak ada yang dikelola nih, ekspektasi nggak dikelola, orang-orang malah dikasih data keliru, orang yang ngomong jelek kalau nggak disiram air keras dilaporkan ke polisi, dibilang segala macam. Sebenarnya nanti bergolaknya itu bisa lebih besar. Nah cuma harapan saya tinggal jangan sampai terjadi apa yang terjadi tahun 98 yang sekarang nggak diakui oleh Fadlizon, misalnya pemerkosaan massal gitu. Mudah-mudahan sih udah enggak ya, kita udah lebih dewasa lah masyarakatnya. Tapi ya, yang 98 kan kita juga diarahkan untuk kemarahannya horizontal. Iya, itu struktural sebenarnya kan. Diarahkan. Jadi ya harapannya tinggal itu. Tapi jangan terlena lah gitu. Mungkin di masyarakat perkotaan saya nggak tahu ya, kadang-kadang saya gelisah juga sih. Kalau ketemu teman-teman di daerah, kegelisahannya muncul, tapi begitu sampai di kota, mall tetap penuh. Mau makan di restoran tetap rame. Jadi ya kayaknya itu tuh yang harus kita kita bicarakan juga lah. Sebenarnya situasi bahkan ada ide memperbanyak ketimpangan ini nih luar biasa. Memperbanyak konser K-pop di Indonesia. Oh iya. Biar devisa. Jadi dininabobokan terus gitu loh kita. Yang menengah ke atasnya tuh dininabobokan terus, dilayani, di entertain terus, mau kayaknya dikasih enggak konser. deh, kelas menengah yang disikat duluan deh.
Nah justru kondisinya memang kelas menengah. Kelas menengah Sebenarnya, dulu ya. tapi maksudnya di permukaan dibuatnya seperti itu. Iya betul. Karena nggak semua kelas menengah juga melek bahwa dia menjadi bagian dari korban sebenarnya. Nah, belum melek mereka. Dari austerity, dari penghematan ekstrim tadi digeser buat program yang nggak ada pengaruhnya juga ke menengah, ke bawah juga nggak ada pengaruhnya. Tapi tadi ya dalam situasi krisis memang jawabannya adalah apa? Entertainment. Ya saya kira juga. Bread and circuses. Betul tuh. Jadi harus ada gladiator nih. Nah, Perusahaan gue 3 tahun yang lalu. Dia nih kayaknya nih. gladiatornya Gladiatornya dia dia kayaknya nih. versus siapa? Nah, Kita nonton. Enggak, jangan sebut nama, jangan sebut nama nih laporan lagi nih. Salah. Jangan sebut nama, jangan sebut Kalau nama. dikaitkan ya, karena Mbak Bibi sudah nyinggung ya, ada dalam kondisi seperti ini kita memang sangat butuh orang pintar yang berani bersikap, tahu dengan apa yang dilakukan, kayak Habibie lah begitu ya. Tidak seperti orang yang seolah-olah paham. Kita punya dong wakil presiden. Habibie kan wakil presiden dulu. Oh, iya. Kita punya wakil presiden. Yang punya kemampuan yang sama maksudnya Bapak. Nah, itu ternyata kalau dilihat, kalau contoh tergini ya reshuffle itu. Pergantian ini tidak memberikan warna apapun untuk menghadapi krisis kan. Bukan menteri ekonomi, menteri keuangan atau yang berkaitan dengan itu ya, SDM atau katakanlah yang ngurus minyak lebih baik gitu ya. Tapi hanya simpul-simpul untuk bertarung di dunia maya. Bakom lah, KSP lah, penasihat jubir lah ya, komunikasi. Jadi ibarat krisis kita lihat yang diperkuat barisan tim pemadam kebakaran. Iya, betul. Iya. Ya kan? Berarti kita akan Nggak tahu bahwa beresin akan ada kebakaran. strukturnya. Bukan tim pemadam kebakaran, tapi yang berteriak ada kebakaran. Oke. Jadi bukan orang yang beraksi untuk memadam kebakaran, tapi ternyata Not ada even. kebakaran, tapi dia tidak melakukan apapun. Ya, maksud saya itu bukan tim yang untuk menyiapkan agar jeraminya nggak kering. Iya. Ya. Menyedihkan lah. Oke. Jadi terus kapan? Enggak, tapi kan yang menarik begini, dirimu kan sudah ngasih warning ya bahwa rezim Prabowo ini sudah berkali-kali melanggar konstitusi ya. Sejak ngangkat Seskap. Ya kan? Bukan sejak mengangkat Seskap aja. Sejak mau dimulai pun sudah terjadi pelanggaran konstitusi. Kabinet dari 34 dibuka betul, kan. Betul. Termasuk pengalian dana pendidikan untuk MBG dan segala macam. Tapi dengan fakta seterang itu orang Indonesia kan permisif kalau urusannya konstitusi. Dianggap kegedean narasinya gitu. Tapi kalau sudah LPG, walaupun lu nggak melanggar konstitusi, lu udah dianggap nggak kompeten. Sementara dari teman-teman ini kan point of view-nya, lu nggak usah nunggu ada krisis. Orang dengan track record melanggar konstitusi pasti akan bikin krisis. Betul. Dan ternyata terbukti. Iya, itu maksud saya. Jadi penjelasan kita teman-teman HTN ya, HTN itu hukum tata negara. Itu lebih bahwa ya ke poin itu bahwa kalau ada orang mengabaikan konstitusi maka yang lain pasti diabaikan. Persis. Dan itu akan berujung kepada krisis. Orang akan merasakan penderitaan dengan tidak adilnya karena konstitusi itu kan pagar Mas. Ini ada kewenangan ekonomi, kewenangan ngurus beras, kewenangan yang lain gitu ya, dikasih pagar supaya tidak menyimpang. Nah kalau itu dia labrak, pasti itu bangunan yang mungkin tidak terlihat sama kita juga sudah dilabrak. Dan itu akan segera berdampak pada publik. Nah yang sekarang yang ditampilkan adalah mempertahankan argumentasinya agar memang ini bukan soal pelanggaran konstitusi semata. Kami sedang memperjuangkan rakyat dengan data-data yang tidak masuk akal. Data yang mengatakan bahwa ekonomi kita baik-baik saja ya. Bahwa kita akan bisa menyelesaikan persoalan minyak dengan datang ke sana kemari. Presiden kita sedang berjuang, walaupun dalam perjuangan dia merayakan ulang tahun ya. Ya kan boleh kan ya? Boleh. Kan nggak semua berjuang terus. Sekali-kali tiup lilin, berenang. Masalahnya 200 juta semalam kan. Nah, cara-cara itu akan terkesan ya di sebagian orang yang bisa dipengaruhi bahwa tolonglah bersabar ya. Tapi kan peringatan ini bukan soal tolong bersabar, tapi banyak orang yang akan segera terancam. Nah penjelasan Bima menjelaskan itu seolah-olah kita ini tidak siap masuk ke fase pertahanan ekonomi yang harusnya sudah diatur dalam konstitusi kita. Kan turunan konstitusi itu ada undang-undangnya dan semuanya mestinya sedang dipersiapkan dengan matang. Tapi malah kemudian presiden melakukan langkah-langkah ekonomi yang tidak sesuai konstitusi. Nah itu juga tuh. TKD tadi kan. Tapi ada pertanyaan juga nih. Gimana? Coba dielaborasi dulu. Oke.
kita sepakat bahwa akan terjadi krisis. Maka langkah-langkah Prabowo untuk food estate, ya lumbung pangan tadi, dipercepat, ketahanan energi gitu ya, itu untuk menjawab krisis tadi. Nah, ini narasi yang harus dipatahkan, harus dijawab nih. Siapa yang bangun narasi itu? Gimana jawabnya Bang Nandi? Kenapa gue jadi gue ditanya sekarang? Ya siap. Jadi ini pola. Jadi ini pola kan ya, kami melihat kan sudah 2 film setidaknya aku bikin soal food estate. Yang pertama sebenarnya 3 sih. Yang pertama dulu judulnya The Mahuses tahun 2015 waktu SBY bikin Merauke Integrated Food and Energy Estate MIFE, dilanjutkan dengan Jokowi 1,2 juta hektar di Merauke. Lalu yang kedua ketika Covid, Jokowi juga pakai narasi yang sama. FAO sudah memperingatkan kita akan krisis pangan dan kita sekarang menghadapi pandemi. Karena itu kita perlu bersiap untuk ketahanan pangan. Bikinlah dia proyek food estate di Kalimantan Tengah, di bekas lahan gambutnya Soeharto yang juga pernah gagal. Ya kan, dan itu juga gak jadi apa-apa sekarang di Pulang Pisau dan di Kapuas segala macam. Lalu ketiga sekarang Prabowo menggunakan cerita Selat Hormuz ini untuk melegitimasi proyek-proyek food estate-nya yang sebenarnya menurut temuan kami yang kami angkat di film Pesta Babi, itu proposal bikin food estate di Merauke itu sudah dari Wilmar International tahun 2010 ketika dia mengakuisisi Sukrojin. Sukrojin ini raksasa tebu dan bioetanol Australia. Begitu Wilmar mengakuisisi Sukrojin, dia langsung jadi pemain gula dan bioetanol terbesar kelima di dunia. Dia udah bikin proposal itu 2010. Jadi ini bukan proyek SBY, Jokowi dan Prabowo bahkan. Ini proposalnya Wilmar untuk memperbesar. Nah, tapi untuk membungkus pembukaan lahan hutan seluas itu, pakainya isu populis yaitu pangan. Buat cetak sawah gitu ya. Walaupun di Papua ya siapa petaninya kira-kira gitu kan. Peradaban pertaniannya berbeda gitu ya. Kalau tanam ubi oke gitu kan. Tapi kalau sawah nggak ada tenaga terampilnya gitu. Nah, maka kemudian narasi Papua ini mulai pelan-pelan di-switch terang-terangan menjadi energi. Jadi ngomongin bioetanol dari E5 ke E10. Lalu biodiesel dari B40 ke B50. Jadi sawit dan tebu. Dan itu yang sudah jalan gitu, di Papua ini yang kami angkat di film Pesta Babi. Jadi ketahanan pangan dan energi ini, ketahanan pangannya itu cuma cover. Karena bahkan ketika lu bisa menumbuhkan jagung, singkong seperti proyek Prabowo di Gunung Emas misalnya, itu juga bukan untuk pangan kok. Ada 3 kompetisi dalam komoditas yang sama. 1 pangan, yang kedua untuk pakan ternak, yang ketiga untuk bioenergi gitu. Dan yang sering saya sampaikan, kalau ada petani habis panen 1 hektar, ada 3 bidder nih. 1 untuk warung Padang atau warung Tegal, 1 lagi dari Carun Pokpan, 1 lagi dari Pertamax Green 95. Kira-kira siapa yang akan berani bayar mahal? Mesti kalah yang pangan. Mesti kalah yang pangan. Jadi ini nggak ada hubungannya apa yang dilakukan Prabowo dengan narasi food estate melibatkan tentara dan segala macam itu. Nah sekarang kalau gitu Pak Prabowo benar dong, supaya kita nggak tergantung dengan impor energi fosil, apalagi bikin bioenergi gitu kan. Pertanyaannya sedang kecepatan untuk menciptakan kemandirian di bioenergi itu dengan krisis real yang dihadapi nggak nyambung timelinenya. Ini aja dari E5 ke E10 butuh 1,3 juta hektar dan belum tentu beneran bisa supply etanol sebesar itu gitu ya. Not to mention yang tadi diesel dan segala macam. Itu kan butuh investasi yang panjang. Brasil yang sekarang bisa sampai E90 misalnya sudah mulai 20 tahun lalu gitu. Bahkan lebih gitu kan. Jadi timelinenya nggak nyambung gitu. Mau dicepet-cepetin sekarang dengan memperbanyak komponen cadangan, batalion teritorial pembangunan, ngerekrut tentara, ujungnya justru ini useful untuk 2029 aja. Nggak ada hubungannya dengan nggak ada hubungannya dengan menjawab tadi soal fossil fuel gitu. Nah, untuk yang ini ya, ketahanan energi kan nggak bisa dijawab nih. Ternyata kita juga nemuin nih, Salius bikin riset bahwa biaya untuk biofuel, terutama yang di Papua itu setara 89% subsidi energi. Jadi juga jebol fiskalnya. Tadi ketahanan pangan nggak dapat. Jebolnya ya. Iya, ketahanan energi nggak dapat. Ketahanan fiskal itu sekarang lagi dikorbankan untuk proyek yang timeline-nya nggak nyambung tadi. Iya, itu penjelasan yang mengatakan bahwa Prabowo jangan-jangan benar karena telah memikirkan dampak krisis global dengan mempersiapkan pangan dan segala macam. Karena kebetulan kan diumumkan kita swasembada pangan kan.
Yang dirimu kemudian ribut. Iya, bukan aku sih yang ribut sebenarnya. Aku menyampaikan data terus ada yang ribut. Ada yang lapor. Ada yang lapor. Kebetulan. Jadi Udah lama diincar dan ribut. Dan ribut lolos ya gini gak apa. Sabar ya. Makanya lain kali konsultasi dengan sutradara yang benar. iya. Gimana? Jadi sebenarnya data-data pangan, bahkan ada yang bilang ke saya, Mas, bahwa seluruh proyek pembabatan hutan untuk kebutuhan ruang pangan baru itu adalah direncanakan untuk gagal karena kepentingan adalah satu, hutannya bisa dipakai kayunya. Kalau yang lahan kosong, savana dan lain-lain, ujungnya tetap akan berakhir kepada sawit dan lain-lain. Dan tebu sekarang. Tebu sekarang katanya. Bahkan ada yang bilang juga tebu di beberapa wilayah Papua tertentu nggak akan makan tuh karena faktor tanahnya beda katanya. Ya, tapi dengan ini kalau nonton Pesta Babi udah terjawab. ya. Tebu bibit yang unggul sudah berhasil diambil dari Australia. Ini juga skandal di Australia. Jadi uang pajak orang Australia dipakai untuk membiayai R&D riset bibit tebu untuk dengar bagian tuh. untuk Gambut untuk di Papua. Sementara pemiliknya adalah Wilmar. Jadi karena Wilmar kasih duit untuk penelitian yang besar di Australia, berhasil dikembangkan, diboyong ke lahan di Indonesia. Jadi kalau mau dilanjutkan ya, penjelasan bahwa rencana Prabowo itu adalah sesuatu yang benar dengan ketahanan pangan, kan ada pernyataan swasembada pangan, which is impossible kan, karena kita masih beli banyak pangan selain beras. Makanya Pak Menteri Pertanian bilang harus dipahami bahwa swasembada beras itu maksudnya adalah swasembada pangan, karena orang Indonesia makan beras dalam banyak hal lebih banyak. Dan itu benar sih, statistiknya benar. Ya, pernyataannya benar, tetapi pengumumannya salah. Kalau memang swasembada beras, ya nyatakan hanya swasembada beras. Bukan swasembada pangan. Nah, yang menarik adalah swasembada beras ini. Nah, ini yang membuat mungkin dipermasalahkan. Karena data awalnya, Mas, sebenarnya di 2024 di era mau berakhirnya Presiden Joko Widodo, Kementerian Pertanian sendiri yang mengumumkan target swasembada beras kita di tahun 2029. Waktu Pak Menteri Andi Amran Sulaiman dipanggil oleh Pak Presiden Prabowo sebagai Menteri Pertanian, dikasih target nih. Mampu nggak dalam 4 tahun untuk mewujudkan swasembada beras? Beliau bilang sanggup, dan itu 4 tahun 2029 cocok nih rencana dan apa yang diminta. Timelinenya cocok. Tiba-tiba Pak Presiden Prabowo pidato, dia bilang 3 tahun kita harus swasembada beras. Pusing Bapak ini. Dia ajak ketemu Presiden dengan harapan Presiden memperbaiki dari 3 tahun balik ke 4 tahun. Dalam pertemuan itu malah dituntut lebih berat lagi. Sanggup nggak 1 tahun untuk swasembada beras? Makanya Pak Amran dalam podcast dia bilang, ya pingsan saya. Beliau saja pingsan kan. Artinya ini sangat berat. Nah, kalau dilihat fakta dari berbagai peraturan instruksi Presiden untuk mewujudkan swasembada beras, ini agak aneh memang pernyataan swasembada beras. Karena itu produk kebijakannya dikeluarkan di belakang 2025, Mbak. Instruksi Presiden nomor 2 2025 dan Impres 14 2025. Tapi per Januari 7 Januari 2026 hari Rabu tuh, sampai saya ingat nih akhirnya, Presiden sudah mengumumkan swasembada pangan termasuk beras. Waktunya pendek sekali, Mas. Lebih hebat setelah pengumuman itu di bulan Januari, bulan Maretnya dikeluarkan instruksi Presiden baru nomor 2 juga nih, tapi tahun 2026, yaitu tentang percepatan swasembada pangan. Lah sudah dinyatakan swasembada pangan, diumumkan lagi dipercepat. Berarti kemarin nggak jadi dong. Jadi data-data ini yang aneh, saling membingungkan. Nah, saling membingungkan, persis dengan data-data lain lah kurang lebih. Nah, ini yang menurut saya yang membahayakan soal ketahanan ekonomi kita, ketahanan kita menghadapi krisis, stabilitas bernegara dan lain-lain gitu. Tapi nanti kalau ada super El Nino, itu akan jadi pembuktian. Itu perkiraannya berapa bulan sih, Mas? Sebentar, ini satu kali lagi saya mau tunjukkan teman-teman fakta sejarah yang kayak terulang. Kelihatan tuanya dia. Langsung ya. Setahun sebelum krisis 97,
itu 1 juta hektar dibabat di Kalimantan Tengah 1 juta hektar. untuk proyek lahan gambut. Soeharto cita-citanya sama, dia pengen memorabilia dan romantisasi penghargaan FAO untuk swasembada tahun 87, ya kan. Lalu 97 El Nino, for the first time in history, kebakaran besar di Kalimantan dan di Indonesia skalanya sebesar itu, karena memang 1 juta hutan di Pulang Pisau itu dihabisin ketika itu. Jadi 96 tebang-tebang hutan, 97 El Nino dan kabut asap besar, 98 Soeharto jatuh. Sekuennya begitu tuh. Mirip ya. Mirip apa jatuhnya? History repeat itself. Iya. Jadi maksud saya ada deforestasi yang gede di Papua. Bahkan di Papua nggak cuma isu lingkungan, tapi juga isu sejarah politik yang belum selesai, pelanggaran HAM, pengungsian. Ada 107.000 orang mengungsi sekarang yang nggak ada di algoritma kita, nggak ada di trending topik kita, nggak ada di headline media kita. Gitu. 107.000 existing pengungsi sekarang, catatan dari Dewan Gereja Papua. Dan ada aktif armed conflict di region ini setelah Myanmar dan Rohingya. Ini another active armed conflict di region ini. Dan lagi-lagi juga gitu, kayak nggak ada apa-apa aja gitu. Kita nggak tahu. Persis. Kayak jauh aja nih peristiwa ini. Sama dengan Timor Leste menjelang krisis. Iya betul. Ya kan kita baru tahu, Timor Leste ternyata kok merdeka gitu. Kita kayak ngerasa bukannya udah kita bangunin jembatan, jalan, sekolah, kok masih merdeka. Gitu. Jadi banyak simptom-simptom di situasi ini yang memang ya mengingatkan kita semua yang hidup di 7 presiden ini pada peristiwa di 97-98. Mungkin kalau kita wawancara boomers yang mengalami Soekarno juga, dia lebih banyak referensi lagi soal 66 ketika inflasi 500%. Aku penasaran deh, ini kita beneran mau cetak uang? Iya, cetak uang kan udah pernah dilakukan 2020. Burden sharing itu sebenarnya kan cetak uang. Nah ini tadi dengan utak-atik P2SK, dengan utak-atik keuangan negara. Ini jadi salah satu cara yang sebentar lagi akan dipakai soal burden sharing ini. Gitu, karena utangnya aja yang kemarin. Tapi semua orang tahu kan bahwa cetak uang akan membuat kita seperti Nigeria, Zimbabwe yang uangnya nggak bernilai. Iya. Nggak semua orang tahu sih, makanya kita kasih tahu sekarang. Iya, ada orang yang amnesia sejarah juga. Konsekuensi nyetak uang adalah harga langsung naik. Karena dari 10.000 yang sama, tiba-tiba cabai nggak bisa dibeli. Betul. Yes. Betul. Oke, karena banyak orang pegang 10.000 gitu maksudnya. Iya. Jadi nggak ada nilainya. Iya. Wow. Ya. Ini mengingatkan kita memang pada peristiwa Soekarno menjelang akhir juga cetak uang ya. Iya. Sampai kemudian centering ya. Iya. Dipaksa centering. Dan ada kesamaan mulai dari kejatuhan Soekarno, kejatuhan Soeharto akan berakhir dengan satu hal. Dulu ya ayahnya salah seorang presiden yang mengaku sosialis gitu. Yang pertama kali dilakukan di era sebut saja inisialnya Prof Sumitro. Iya betul. Sebut saja inisial presidennya PS. PlayStation. Biar lebih jelas. Nah, apa yang dilakukan ketika dia direkrut oleh Soeharto untuk membantu stabilisasi austerity, melakukan pemangkasan penghematan ekstrim. 98 letter of intent IMF salah satunya adalah melakukan austerity, penghematan ekstrim. Dan itu trade off-nya kan mahal banget. Betul. Ya. Nah, Tapi kan Pak Presiden kita menganjurkan penghematan ekstrim. Tidak boleh lagi ulang-ulang tahun, semua harus hemat, perjalanan ke luar negeri tidak ada. Beliau itu sudah futuristik, sangat-sangat Pak Itu tahun Sumitro. lalu itu dia Sangat ngomong. Sumitro. jadi sebelum krisis dia udah bikin austerity sendiri gitu loh. Oke, sebentar. Tapi yang menarik ya adalah selain IMF yang akan membailout kita siapa ya? Apakah Big Brother China punya kemampuan untuk bantuin Prabowo ketika terjadi apa-apa? Atau dia justru nunggu kesempatan masuk dan ganti pemain juga? Dia juga pengen ganti pemain ini, kayaknya Prabowo gak populer, udah main sama Trump dan segala macam di dalam negeri juga udah makin gak populer. Cina juga gak happy nanti kalau dia keseret-seret. China yang jelas lagi nggak happy karena melihat dansa-dansi Prabowo ini dengan BOP ART, termasuk pesawat dari US itu yang mau masuk ke teritori tanpa notifikasi. 18 kali sudah. Betul. Itu sebenarnya jadi salah satu sinyal sebenarnya Big Brother Beijing itu apakah dia akan membantu
atau justru memanfaatkan untuk melakukan ekspansi lagi. Jadi kalau Prabowo sering punya skenario ganti pemain, Beijing juga mungkin punya skenario ganti pemain gitu ya. Kalaupun bailout dia nyelamatin Sementara smelter-smelternya. Prabowo mengiranya Soros lagi. Soros yang akan untung ya. Jadi waktu Soeharto Soros dituduh gitu ya. Sekarang dia pikir masih Soros. Padahal udah banyak. Sudah 94 tahun sekarang. Padahal juga banyak yang pengen ganti pemain gitu, gak cuma Soros. Oke, terus Big Brother gimana? Ya, jadi ini yang menarik ya. Kita waktu itu bikin satu acara, dan dalam acara itu sebenarnya peringatan Dasar Bandung gitu ya. Yang menarik adalah Amerika di situ datang acara kita dari kedutaan. China itu bawa 3 orang. Artinya apa? Mereka ngelihat dari sisi pemerintah ini kelihatannya udah makin dikucilkan. Jadi makin dia Siapa yang makin dikucilkan? Prabowo. Oh, Makin dia pergi ke internasional, gitu ya. Orang bawa bersimpati lah isu desain ini ya, kita yang disebut sebagai dissenting lah gitu. Desain ini makin mendapatkan simpati karena ngerasa bahwa Amerika juga ternyata nggak semua happy dengan yang dilakukan Pak Prabowo. China ngerasa Prabowo dekatnya sekarang ke Amerika Serikat. Nah inilah yang membuat nanti titik krisis tadi. Ini masing-masing dari kepentingan-kepentingan internasional tadi, entah menyelamatkan unit bisnisnya sendiri, bikin kontrak lebih panjang gitu ya, atau tadi cari pemain pengganti. Oke, kalau lembaga-lembaga Bretton Woods kayak IMF dan World Bank akan ngasih term and condition yang Prabowo nggak akan suka, which is mereka mungkin juga akan membuat Prabowo nggak suka, ya kan, supaya deadlock gitu ya, dengan tadi mangkasin MBG, Koperasi Merah Putih dan Antara, restructuring dan segala macam. Yes. Kemudian China juga nggak akan giving hand gitu kalau ada apa-apa, kecuali ikut term and condition juga, atau China juga nungguin ganti pemain aja udah gitu misalnya. Who else yang bisa diandelin? Rusia? Uni Eropa udah pasti enggak ya? Oh enggak. Apalagi Uni Eropa gitu ya. Ini kondisi beda nih, masing-masing negara dalam kondisi perang, dan bahkan Timur Tengah ya. Sebenarnya safe haven kedua setelah Singapura itu adalah Timur Tengah. Kalau dicek ya di Panama Papers, banyaknya konsentrasi uang yang beredar itu di pejabat-pejabat atau elit itu banyak nyangkut di negara-negara Timur Tengah. Timur Tengahnya lagi perang. Nah artinya siapa? Nobody save us this time, gitu ya. Karena masing-masing inward looking menyelamatkan dirinya masing-masing. Nah, kalaupun ada, mereka akan spesifik tadi menyelamatkan entitas usaha. Jadi kalau China, EV yang ada di sini yang diselamatkan dulu. Elit global. Nah, cuman ada yang menarik nih, Mas dan Mbak. Kenapa ya ada ketertarikan smelter China itu mau pindah ke Filipina? Dan kita udah mulai impor biji nikel tuh dari Filipina, dari Caledonia Baru. Jadi kecenderungan ya smelter-smelter yang ada di Indonesia at any time Nggak punya biji lagi. itu akan move ke Filipina dan nyari lainnya. Kenapa Jadi itu? kalau kita ngandalin, China nggak mungkin lah, pasti akan membela pemerintahan yang sekarang gitu ya, atau administrasi yang sekarang. Karena sudah dikasih privilege investasi banyak ya. privilege banget, smelter dan lain-lain. Saham Mahera udah dikasih kok. Bantaeng dari 6 smelter tinggal sisa 1. Yes, karena nggak dapat biji. Betul. Ya, nggak dapat Semuanya ore, nggak alokasi. dapat ore. Jadi segampang itu untuk perusahaan-perusahaan China untuk out. Tapi kenapa mereka ngelihat apa? Tadi Saham Mahera dikasih, pulau-pulau kecil udah dikasih, Raja Ampat segala macam. Kenapa Cina masih demanding apa dia? China ngelihat terlalu beresiko yang dilakukan dari sisi kebijakan. Fiskal ini jadi resiko. Politik vulnerability-nya. Iya, kebijakan nggak bisa diterka. Insentif mobil listrik mau diganti-ganti. Jadi nggak ada yang pasti. Sekarang banyak kena option kendaraan bermotor juga tuh untuk yang kendaraan listrik. Jadi berbisnis di Indonesia ini uncertainty-nya, ketidakpastiannya tinggi mahal. sekali ya. Oke, kita udah menjelang 1 jam nih. Ini langsung mengerucut. Kalau krisis ekonomi menjadi sosial dan kemudian menjadi politik, dalam hukum tata negara kita pakai skenario apa nanti? Coba dulu mau jawab. Udah sebagai saintis aja ngomongnya. Skenario apa yang tersedia? Skenario apa yang tersedia? Satu, secara konstitusional ada pemakzulan. Ya. Tapi pemakzulan memang seperti yang dibahas oleh Ferry dan kawan-kawan dalam sebuah halal bihalal. Kita bisa mengharapkan apa dari prosedur yang begitu formal? Bahkan koalisi yang juga Ya orang Enggak, semua DPR isinya koalisinya Prabowo, karena pemakzulan kan membicarakan presiden dan atau wakil presiden kan. ya itu. Jadi 9798 itu legitimasi itu kayak jadi moral kompas gitu. Begitu Soeharto sudah nggak punya legitimasi, elit juga sudah tahu diri gitu. Sekarang ini legitimasi itu bukan value ya. Nah, Itu gimana tuh? Iya kan? sekarang ini bukan legitimasi, pegangannya adalah sumber daya ekonomi. Exactly, itu maksud saya. Dulu juga orang tergantung makan dari Soeharto. Ya kan, Harmoko juga dikasih makan Soeharto gitu. Tapi once dia ngelihat ada legitimasi yang sudah berubah,
value-nya juga berubah. Maksudnya moral kompasnya juga berubah. Terlepas itu opportunity action ya. Untuk shifting side gitu misalnya. Setidaknya ada opsi itu di elit. Sekarang opsi itu nggak ada di elit. Sekarang buzzernya jadi elit, Mas. Oke. Mereka yang penting bela sampai titik darah penghabisan kan. Beda dengan walaupun di dulu elit-elitnya begitu dipertanyakan publik. Ginanjar juga suatos boy kan. Iya. Tapi kan semua punya cara berpikir. Itu jadi yang maksud saya. Teknokrasinya masih jalan. Ya Harmoko segitu-gitu ada jurnalis senior yang ada orang yang punya kemampuan dan kapasitas membaca kapan sebuah negara memang harus melakukan perubahan Atau riset. Nah ini mau dikasih tahu salah dia tetap benar kan gitu ya. Apalagi coba bayangkan ada survei yang mengatakan preferensi orang terhadap MBG 79% dan dibanggakan oleh Kepala BGN. Padahal itu adalah bleeding ekonomi kita, itu bahkan merusak generasi muda kita dengan berbagai keracunannya dan tidak tepat sasaran penggunaan anggarannya, kaos kaki dan lain-lain. Tapi dengan bangganya dia mengatakan 79% orang suka. Lalu akan ada buzzer yang membela, mempertahankan mati-matian ini. Wajar ini suasananya agak berbeda di titik ini. Nah kalau bicara HTN selain titik formal yang disinggung oleh Mbak Bibip, di dalam situasi tertentu ada yang namanya hukum tata negara darurat. Kapan berlakunya hukum tata negara darurat? Ketika memang negara darurat terjadi. Apa itu tata negara darurat? Nggak ada yang bisa menerjemahkan dengan tepat. Ini nggak ada urusan dengan makar ya. Ini nggak ada urusan makar. Ini kondisi yang memang diatur di dalam ketatanegaraan kita. Nah presiden ketika dia tidak mampu memimpin, nah itu di titik tertentu kan. Kalau bicara Manchester United ya, kalau pelatihnya tidak benar, kepala pimpinannya nggak benar, kepala pemimpinnya bisa ganti pemain. Nah reshuffle-nya kayak kemarin. Nah kalau kemudian reshuffle-nya tidak benar, kepala pelatih tidak benar menghasilkan kemenangan, kepala pelatihnya diganti. Kok menghasilkan kemenangan maksudnya? Ya kan tujuan sepak bola kan menang. Ini sepak bola Mas. Bisa menghasilkan kemenangan ya. Anda mau bagian makarnya silakan. Ini soal sepak bola lah. Karena bahayanya kalau ngomongin kondisi darurat adalah ini siapa yang mau mengambil keuntungan? Maksudnya kondisi darurat kan juga peristiwa elit. Kenapa harus ada term keuntungan? Ya karena ada pengintainya. Negara darurat kondisinya tidak bisa ditentukan. Yang Myanmar tiba-tiba ambil militer gitu. Ya, itu yang ngeri. Itu yang ngeri. Jadi terus aja gitu, takut diganti Gibran, takut diganti militer. Jadi kita cuma sansak aja masyarakat sipil kita tuh maksudnya gitu ya. Karena akhirnya bahkan dalam situasi konstitusional seperti darurat pemerintahan darurat itu lagi-lagi itu ada pusatnya di elit tuh. Jadi menurut saya sih kita harus membicarakan sesuatu yang bukan sifatnya formal bahkan. Dan masyarakat sipil mesti siap. Ini kita memang maksudmu apa ini? Sesuatu yang sifatnya nggak formal. Artinya kita yang mesti menggerakkan. Jadi bukan elit gitu. Karena kalau elit driven ya nanti mungkin kayak di Myanmar atau ya hal-hal kayak gitulah. Poin dirimu itu penting untuk dibicarakan. Apakah kita mengkhawatirkan sesuatu yang memang akan potensial terjadi, ada pengintai-pengintainya, atau kita melakukan pilihan tertentu yang itu adalah salah satu jalan untuk menyelamatkan situasi bangsa saat ini. Ya, berani atau tidaknya soal belakangan ya. Apa aja opsinya? Opsinya ya kalau mau formil apa yang disebut Mbak Bibip. Sekarang kan muncul ya berbagai isu untuk membangun kekhawatiran agar mekanisme konstitusional ini diragukan. Misalnya kalau disuruh mundur nanti yang naik Gibran gitu ya. Padahal bisa dua-duanya gitu ya. Lalu mundurnya dua-duanya kan? Ya dua-duanya. Kalau mundur dua-duanya nanti yang naik Anies dan Ganjar. Padahal sebelum itu kalau mundur dua-duanya nanti yang gantiin Tito, Safri dan Sugiono. Triumvirat ya. Triumvirat. Padahal ini waktunya terbatas. 30 hari dia harus wajib MPR melakukan sidang untuk memilih dua orang dari yang diusulkan dua partai nomor 1 dan nomor 2 pada pemilu sebelumnya. Ingatlah, ini yang mengusulkan partai, bukan langsung orang yang di nomor 1 dan di nomor 2. Jadi akan sangat beragam potensi untuk membangun orang yang cocok. Jadi kita juga tidak bicarakan ini agar Anies atau Ganjar terpilih karena bangunan konstitusionalnya bukan menunjuk orang. Jadi oleh karena itu sebenarnya kita punya pilihan mau membiarkan dengan segala kekhawatiran yang menyertainya. Dengan ketika kita melakukan sesuatu malah kita ada harapan perbaikan ke depan. Maka di awal aku bilang penting untuk mencari sosok yang
pintar dan punya kapasitas keberanian dan kejujuran. Habibie 1 tahun lumayan melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, kita mau mencari itu tuh. Orang yang kemudian bisa melakukan di tengah krisis. Kedua, kita harus memperbaiki sistem agar terjadi perbaikan jangka panjang. Dulu waktu zaman dirimu jadi aktivis berdua ya, mereka kan. Gue masih naik sepeda Kan mereka ada satu kesalahan Pengen penting. banget dia. Kesalahan penting yang mereka tidak lakukan oleh kelompok-kelompok mereka yang sekarang bergabung di kabinet ya. Abdul. Abang dulu. Abang dulu. Yaitu Tunggu balasan gue ntar. lanjut. yaitu tidak melakukan reformasi terhadap partai politik pemainnya itu. Nah, itu kan dibicarakan oleh Mbak Bibip kan di Dirty Vote O3 itu. Nah, oleh karena itu ya ini harus dipersiapkan dengan matang, nggak juga tunggulah krisisnya datang baru kita berpikir Itu dan maksud bergali tadi itu yang kayak kita yang harus membangun tuh di situ. ini nunggu kapal bocor dulu padahal badai dan keretakan sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Iya. Dan ngerinya sebenarnya dengan situasi sekarang bukan sekedar buzzer sebagai aktornya ya, tapi kan memang authoritarian playbook itu pasti ada narasi yang dibangun terus. Nah, jadi kita itu sebagian ditahan untuk bersiap-siap mengatasi krisis dengan dikasih imajinasi yang keliru. Yang Kita nggak nih nyambung. baik-baik aja kok, nggak ada masalah kok segala macam. Dengan aktornya adalah buzzer gitu. Nah, sebenarnya kayaknya itu tuh yang mesti kita lakukan supaya membongkar pikiran orang yang lagi dibikin nggak bisa ngelihat itu untuk mulai mempersiapkan, karena kita semuanya marah, semuanya kesel, ngeledek-ledek, bikin meme segala macam. Tapi apa nih? Kita mau ngapain nih? apa gitu ya. Platformnya apa? Data banyak. Celios aja yang kemarin tuh keren banget tuh yang data ketimpangan misalnya. Gagasan Indonesia Baru kamu udah punya? Iya, Indonesia Baru udah Riset ada. Indonesianya ada. Berapa tahun? 15 tahun ya? 15 tahun. Iya, jadi Kurang lengkap apa sebenarnya? sebenarnya udah ada. Lebih lama dari periode Jokowi loh. Oh iya, cuma 10 tahun ya dia. Iya, benar juga. Rekaman kita soal Indonesia lebih lama dari Jokowi di buku riset Indonesia. Ada tuh. Oke, ya. Belilah buku ini. Jadi Akhirnya jualan buku juga. yang belum kita punya justru aktor Yes, alternatif itu kan. dia. Keresahan sudah, identifikasi masalah sudah sama, kejengkelan juga udah sama, masalah kita juga udah sama, Resepnya udah tersedia. Iya. Proposisi semua juga udah sama. Jadi Yang poin belum Mas ada- Dandi ini yang belum ada soal aktornya. aktor itu ya. Kayaknya jangan ngomongin podcast sekarang. Iya, enggak maksudku kita tuh punya kesadaran bahwa ini politik kita L4 terus ya, lu lagi, tapi nggak pernah berhasil ke ujung. Siapa aktor alternatifnya? Oke. Kita omongin di kalau teman kita sudah datang satu lagi, Iya. kayaknya dia mungkin dia punya gagasan tuh. Hah? Punya gagasan dia crema de la creme. Karena pernah dari Belgia. Creme de la creme. Lidahnya dikerek dulu pakai cincin emas. Tapi kita simpan nanti ya. Iya. Ya kita memang sudah pada kesimpulan tadi sebenarnya sistem alternatif banyak, konsep-konsep gimana membangun partai alternatif juga banyak, ya kan. Merestrukturisasi polisi juga sudah ada. Sudah ada. Cuman tidak konsepnya. diumumkan aja. Iya kan, apalagi militer itu malah lebih gampang lagi sebenarnya merestrukturisasi militer kembali ke profesional. Ya bayangin kita kemarin melihat bagaimana misil berterbangan, intercontinental ballistic missile berterbangan, kita memperbanyak pasukan, batalion, Menanam. iya, banyakin orang, komcat, Pusing. gitu kan, apa? Menanam, Membangun berburu koperasi dan merah meramu. Iya, ngurusin Kopdes merah putih gitu ya. Jadi kayak dunia bergerak kemana, kita lagi ngapain gitu, kayak kita kayak mau bikin planet sendiri gitu, sementara yang lain lagi bangun peradaban yang lain gitu. Dan aktor baru itu kadang-kadang perlu untuk membangun imajinasi baru. Yes. Gitu. Mungkin kita udah setuju. punya resep-resepnya segala macam, tapi karena kita nggak punya, kita butuh pemicu supaya kita punya imajinasi baru. Kita harus berani bermimpi 2029 tuh isi kuesioner survei bukan muka-muka sekarang lagi. Iya. Itu aja dulu modal untuk perubahan ya kan. Betul. Jangan sampai lu ngebayangin nanti masih surveinya isinya Gibran, Puan, Prabowo, Kaisang? Bahlil, Kaesang, Teddy jangan lupa. Teddy, bahkan mungkin Raffi Ahmad. Aduh. Gila, kebayang kan kalau Iya. kalau survei kita dikondisikan begitu gitu, kayak kita udah stuck aja udah nunggu gitu. Well, kita akan bertemu di episode Gibah yang lain.